Oke, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Bayi Channel. Oke, Lur, istiqomah dulu, berdoa untuk kita semuanya, semoga diberikan keselamatan. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang sakit semoga disembuhkan, juga bagi yang mengalami kesulitan semoga dimudahkan segala urusannya. Oke, Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan di malam hari, Lur. Di malam Jumat besok, enggak terasa kalau nggak salah besok hari libur Jumat, tanggal berapa itu lupa, 18, di hari kenaikan Isa Al-Masih. Oke, Lur, kita kembali ke pembahasan semuanya tentang itu. Misalkan kalau ada bencana alam, itu gempa bumi, tsunami, ataupun gunung meletus, erupsi, itu semuanya, Lur, tanda-tanda alam, ya kan? Tanda-tanda alam yang mengisyaratkan tentang petunjuk Satrio Piningit, seperti itu, Lur. Dan kemarin kan gunung meletus, erupsi 4 gunung bersamaan. Dan sekarang saya rasakan itu adalah semakin terlihat. Saya melihat itu ada gunung yang sangat besar ledakannya, besar, Lur. Saya nggak tahu nih gunung yang mana. Bisa juga di Jawa Tengah atau di Jawa Timur ini, gitu loh. Tapi yang tertinggi, gunung yang tertinggi, entah Jawa Tengah mana yang Jawa Timur yang paling tinggi, ya, terjadi ledakan yang sangat dahsyat, Lur, sangat kuat. Kalau alam kapan itu terjadi, dan semua itu akan menjadi kepanikan, bahkan hampir sama dengan kuatnya waktu gunung meletus Merapi yang hingga meninggalnya Mbah Marijan. Hampir seperti ini nih kejadiannya, sangat hebat. Allahu a'lam. Mudah-mudahan ini salah, ya, mudah-mudahan ini salah. Dan jika itu terjadi, semuanya kan kehendak Allah, ya toh, yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz semuanya. Makanya kita sebagai manusia, ya toh, tetaplah dalam tindakan apapun selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, atau kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun apalah, ya kan. Jangan lupa itu, Lur, agar kita bisa diselamatkan oleh Allah. Selalu ingat seperti itu. Dan kaitannya hubungan bencana itu adalah, yaitu tadi, semua ada kaitannya. Dan tak lupa gunung-gunung yang meletus itu, ya toh, gunung-gunung yang meletus itu adalah urat-uratnya dari Gunung Kaf. Gunung Kaf yang mungkin ada sebagian orang, bukan sebagian sih, kebanyakan kan nggak tahu Gunung Kaf itu berada di mana. Tapi Gunung Kaf ini adalah gunung yang gaib, Lur, nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Orang-orang yang tertentu lah yang dipilih yang bisa melihat Gunung Kaf ini. Semua gunung-gunung yang ada di dunia, Semeru, Merapi, Krakatau, Everest, terus Gunung Everest itu, terus di Tibet sana gunung apa itu juga, Himalaya, itu semua adalah urat-urat nadinya, urat-uratnya itu loh. Bahkan suatu ketika waktu Rasulullah Isra Mi'raj pernah diajak ke sana, tempat Gunung Kaf itu, tempat di mana para makhluk itu banyak di sana, ada tingkatan-tingkatannya, atau alim, ulama, wali, makhluk jin, iblis, setan, semuanya ada di sana. Itu loh. Apa artinya dari Gunung Kaf? Mungkin jika kita gali lebih dalam, mungkin punya pengertian yang berbeda. Allahu a'lam. Dan hingga saat ini pun yang saya ketahui hanya beliau Satrio Piningit lah, ya, Satrio Piningit inilah yang mampu atau bisa melihat, bahkan mendatangi tempat tersebut atau yang Gunung Kaf itu loh.
kan. Beliau kan aduh, semua yang ada di dunia kan ada dalam diri beliau ya toh, langit 1 sampai 7, surga neraka semuanya seperti itu, seolah-olah apa ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diperlihatkan itu loh, diperlihatkan oleh Allah. Jadi kehidupan dari A sampai Z beliau tuh mengetahui. Bahkan dalam sejarah-sejarah para nabi atau entah itu Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi dan semuanya 25 nabi, nabi dan rasul, juga nabi-nabi yang lain yang hampir 124.000 lebih, ya kan, bayangkan. Dan seperti itu loh, beliau tahu itu loh. Dan perlu diketahui juga ya toh, juga lor, jangan lupa bahkan para nabi-nabi yang sangat banyak itu tersebar luas gitu loh, banyak di negara-negara itu, banyak, bukan hanya di Arab. Bahkan Arab Saudi yang nabi Arab itu hanya 5, ya kan, Nabi Ismail, Nabi Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus Nabi siapa lagi ya, yang tahu komen lah. Nah, itu tersebar luas di negara-negara yang lain, tapi yang paling banyak nabi-nabi itu ya itu menuju ke Palestina, tempatnya para nabi. Dan kalau besar kemungkinan di negeri kita ini juga ada nabi-nabi, itu ada terlahir di sini di negeri kita. Mungkin posisinya mungkin ya apa, sebelum apa ya, Nabi Nuh atau apa, sebelum atau sesudahnya. Banyak di Nusantara loh, di Indonesia ini banyak juga nabi-nabi itu. Bahkan yang tidak disebutkan nabi dan rasul di Nusantara ini, bahkan ada, saya merasakan ya hampir 50 lebih, 50 nabi di sini di Nusantara ini, tapi nggak disebutkan nabi apa-apa, saya juga nggak tahu. Tapi saya tahu itu hampir 50 lebih lur, nabi itu yang ada di Nusantara. Tapi kan tahu sendiri, entah sejak zaman apa, kita juga saya nggak tahu. Itu sebetulnya ada di Nusantara banyak itu loh, nabi-nabi itu di Nusantara. Memang dalam manusia nggak disebutkan ya kan, karena dulu kan tahu sendiri, negeri kita ini kan tersambung, nggak terpecah seperti sekarang ini ya loh. Seperti itu loh. Bahkan Satrio Piningit ini kan ya Allah alam tahu berapa nabi yang terlahir di Nusantara. Beliau yang tahu itu loh. Beliau yang tahu, yang lebih detailnya mungkin tahu ya toh. Bahkan dalam video saya sebelumnya, Satrio Piningit ini apa ya, dalam Nabi Adam sekalipun ya, dan Ibu Siti Hawa mungkin pernah bertemu di sini ya kan. Dan mungkin Nabi Adam ini kan tahu sendiri ya kan, hampir 30 meter lebih tingginya hampir 30 meter lebih. Oke, kembali ke Satrio Piningit ini lor. Nah ini dunia, beliau itu mengetahui semuanya. Tapi ya ini satu lagi lor, kelemahan ya, mungkin kan ini kan rahasianya Allah. Semua itu dibukakan oleh Allah kepada beliau Satrio Piningit dari A sampai Z. Tapi satu hal ini penting ini lur. Satu hal itu adalah yang tidak diberitahu, dirahasiakan sampai saat ini adalah kapan munculnya. Nah, itu masih dirahasiakan oleh Allah. Beliau sendiri pun nggak tahu lur, kapan munculnya itu beliau nggak tahu sama sekali. Kalau soal lain dalam kehidupan atau para nabi zaman-zaman, dari zaman ke zaman, oleh Allah diizinkan untuk menjelajahi semuanya. Bahkan langit atau Bima Sakti keluar dari bumi ini pun beliau diizinkan oleh Allah itu loh. Begitu banyak atau kehidupan kita. Ini kan dalam satu galaksi. Bayangkan berapa galaksi di angkasa ini. Setiap galaksi punya kehidupan seperti itu. Bayangkan, beliau itu diizinkan oleh Allah untuk pergi ke sana, loncat sana, terbang ke sana, ke situ. Tapi yang jadi kelemahannya adalah yang tidak yang dirahasiakan oleh Allah, kapan munculnya ini loh. Ya kan, beliau sendiri juga nggak tahu kapan munculnya, selesai prosesnya juga kapan. Beliau belum tahu.
Gilir santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan di malam hari ya. Inilah kota Surabaya. Ya lumayan rame, tapi besok mungkin biasa hari liburnya biasa sepi jalanan itu. Karena ini satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Atau beliau bisa menjelajah.